Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan multiple constraint and conflicting objective. Artinya, dalam perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membicarakan kaitannya dengan desain, tetapi dalam desain tersebut memiliki banyak batasan, memiliki banyak kendala yang harus dipenuhi, dan tujuan antar desain itu sendiri itu saling bertentangan, sehingga di sini diperlukan sebuah upaya bagaimana mempertemukan antara banyak batasan dan tujuan itu menjadi sebuah desain yang kompromistis, artinya mampu mewadahi batasan-batasan tersebut sehingga desain yang dihasilkan itu tetap sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada berbagai macam tipe motor dari yang lama hingga motor yang paling baru dengan desain yang beragam, dengan tujuan pembuatan produk itu juga beragam. Kemudian otomatis karena memiliki performa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, akan kita jumpai pada bagian-bagian tertentu yang memiliki persyaratan desain itu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, ini sekedar contoh saja bahwasanya persyaratan desain itu akan sangat dipengaruhi juga oleh produk tersebut digunakan dalam kondisi seperti apa. Apakah sekedar untuk transportasi, ataukah untuk santai, ataukah untuk balap, tentu akan memiliki persyaratan desain yang berbeda. Dari situ nanti baru kita akan dapat turunkan batasan-batasan dalam pemilihan material seperti apa. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya pemilihan dengan banyak batasan, artinya dalam desain tersebut itu ada lebih dari satu batasan. Atau dengan kata lain, ada banyak batasan yang melebihi dari variabel bebas dalam desain itu sendiri. Kemudian, dalam pemilihan material, nanti juga kita harus mampu melakukan identifikasi batasan dan tujuan. Itu dengan mengikuti langkah-langkah seperti pada slide yang Anda lihat. Pertama itu ada proses screening. Screening itu berarti menggunakan masing-masing batasan untuk material. Sehingga paling tidak nanti kita sudah bisa mendapatkan data list pendek atau data material yang sudah menjadi pilihan kita setelah kita analisis terhadap kendala maupun objektif dalam desain itu sendiri. Kemudian yang kedua, baru dilakukan pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan metrik kinerja yang menerangkan tujuan, massa, volume, biaya. Kemudian juga bisa kita menggunakan indeks material yang diperoleh dari persamaan-persamaan berdasarkan tujuan desain itu. Dan yang ketiga, kita nanti akan mencari dokumen material yang di-ranking teratas dan menggunakannya untuk membuat pilihan terakhir. Artinya, beberapa daftar material yang kita sebut sebagai material kandidat nanti bisa kita telisik kembali bagaimana performa material itu ketika digunakan di dalam keseharian atau dalam desain. Bagaimana performa ketika bersinggungan dengan beban kejut, bagaimana performanya ketika dia bersinggungan dengan lingkungan yang korosif. Maka ini harus dicari berdasarkan literasi yang ada.
Bagaimana strategi untuk menangani pemilihan material itu yang memiliki banyak batasan dan juga tujuan itu yang saling bertentangan. Nah, di sini ada tiga langkah ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama misalnya kendalanya banyak, tetapi tujuan kita tetapkan satu. Misalnya masanya yang ringan, berarti kan hanya massa saja. Itu berarti kita mengatakan itu satu objektif. Apa yang harus dilakukan? Maka ini kita bisa menggunakan proses screening itu dengan menggunakan kendala yang sudah kita pernah pelajari beberapa kali pertemuan yang lalu. Kemudian mengidentifikasi sifat material atau indeks material. Kemudian yang ketiga ini kita nanti juga tetap melakukan perankingan itu dengan menggunakan sifat-sifat material atau indeks atau diagram ASPI yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau misalnya ada banyak batasan, kemudian tujuannya itu ada dua. Misalnya tujuan di sini tidak memaksimalkan kekakuan atau memaksimalkan kekuatan. Maka ini ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Pertama itu tetap sama, ini dengan melakukan screening, dengan menggunakan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam desain. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi sifat-sifat materialnya atau dengan menggunakan indeks material. Kemudian menyusun plotting trade-off. Ya, ini nanti akan kita pelajari seperti apa plotting trade-off itu. Kemudian, jika misalnya dianggap penting, maka kita bisa juga menggunakan fungsi penalti Z. Ya. Jadi ini nanti bisa kita dapatkan Z, nilai Z-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kasusnya adalah yang ketiga, kendalanya atau batasannya itu banyak, kemudian tujuannya juga lebih dari 2 macam. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah pertama itu dengan screening, dengan menggunakan batasan-batasan, kemudian yang kedua dengan mengidentifikasi sifat material ataupun menggunakan material indeksnya atau indeks material, dan yang ketiga itu dengan membuat dan mengevaluasi dengan menggunakan fungsi penalti Z. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar berikut, perhatikan gambar yang A, itu adalah langkah atau tahapan screening untuk menentukan batasan-batasan sifat material. Misalnya modulus yangnya berapa, kita bisa tentukan di situ. Nah, ini kemudian juga misalnya thermal conductivity-nya perlu diberikan batasan, maka ini nanti akan menjadi tahapan untuk men-screening material di awal. Sehingga material-material yang tidak memenuhi dari batasan-batasan ini otomatis nanti bisa kita keluarkan. Sehingga nanti hanya akan tersisa itu material-material yang memang layak untuk menjadi kandidat. Kemudian yang gambar yang B itu adalah material kandidat yang telah melalui proses screening dan di-ranking. Tentu hal yang menjadi perhatian utama ini adalah cost atau biaya atau harga dari material yang akan digunakan. Kemudian proses screening dan pemeringkatan menjadi lebih kompleks jika dibatasi oleh dari satu batasan atau satu kendala. Tadi di awal juga sudah disampaikan, multiple constraint itu berarti batasan yang diberikan dalam persyaratan desain itu lebih dari satu, tentu ini akan lebih kompleks untuk melakukan pemilihan material. Contoh misalnya, batang kemudi itu memerlukan bobot yang ringan, tetapi kekakuan dan kekuatannya itu harus terpenuhi. Nah, berarti apa? Berarti kita batasannya ini kan ada 2, kekakuan
dan kekuatan itu harus memenuhi persyaratan desain yang kita inginkan. Kekakuan berarti kita harus melihat dari modulus elastisitasnya. Kekuatan berarti kita akan melihat nanti dari kekuatan materialnya. Nah, nanti dari situ nanti akan kita bisa dapatkan mana kira-kira material yang memenuhi kedua batasan tersebut. Kemudian yang kedua, jika kekakuan itu menjadi batasan utama, maka massa dari batang adalah M1. Tetapi sebaliknya, kalau kekuatannya itu menjadi batasan utama, maka massa adalah M2. Jika batang harus mempertemukan persyaratan pada keduanya, maka massanya harus lebih besar daripada M1 dan M2. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa praktek yang lebih jelas nanti pada saat kita pada pertemuan ke-7 pada saat kita memasuki studi kasus untuk multiple constraint. Kemudian, bagaimana cara mencari nilai terkecil dari metrik yang lebih besar dari dua alternatif atau lebih? Kita bisa lihat di sana persyaratan tadi dalam desain itu dibatasi kekakuan dan kekuatan. Sehingga di atas, kalau kita lihat di sini stiffness constraint, ini ada batasan kekakuan, kemudian yang bawah ini adalah batasan kekuatan. Sedangkan massa itu sendiri adalah A dikalikan dengan L dikalikan dengan rho, atau M sama dengan V kali rho. Tinggal bentuk dari batang kemudi itu seperti apa, atau bentuk dari desain yang sedang kita bangun itu seperti apa, berarti kita tinggal tentukan volumenya. Kemudian kalau kita lihat dari kendala kekakuan, ini S ya, ini sama dengan EA dibagi dengan L, atau AE dibagi dengan L. Ini adalah rumus untuk batasan kekakuan. Sedangkan kalau kekuatan, F file itu sama dengan tegangan sil dikalikan dengan A. Sehingga apa? Kalau misalnya kemudian ini kita urut tarik ke samping kanan, maka M1 tadi dikatakan kalau misalnya batasan kekakuan itu adalah yang utama, maka ini M1. Itu sama dengan L kuadrat dikalikan dengan S, dikalikan dengan rho, dikalikan dengan dibagi dengan maka M1 sama dengan rho dibagi dengan Maka ini adalah indeks material yang pertama adalah rho dibagi dengan Kemudian kalau pertimbangannya adalah kekuatan, maka gaya gagal itu sama dengan tegangan zil dikalikan dengan luas penampang. Sehingga M2-nya sama dengan LF dikalikan dengan rho dibagi dengan tegangan J. Maka M2 kita dapatkan rho dibagi dengan tegangan J. Sehingga apa? Satu tujuan meminimalkan massa. Jadi tujuannya, ini objektifnya ini satu, yaitu meminimalkan massa. Tetapi batasannya ada dua, di sini yaitu kekakuan dan kekuatan. Sehingga apa? Sehingga masing-masing dari batasan yang ada ini memiliki nilai masing-masing M1 dan M2. Nah, sekarang dengan menggunakan metode analitis kita akan coba lihat persoalannya di sini. Sebuah material diperlukan untuk light T dengan panjangnya 1 meter, kekakuannya S itu 3 kali 10 pangkat 7 Newton per meter, dan beban kritisnya itu 10 pangkat 5 Newton. Maka material mana yang paling tepat? Maka bisa kita lihat di sini, dengan substitusi pada persamaan pada slide sebelumnya, maka diperoleh nilai M1 dan M2. Berarti ini rumus ini nilai-nilai ini kita dapatkan M1, M2, dan M ini bisa kita dapatkan dari persamaan-persamaan sebelumnya M1 dan M2. Sehingga apa? Kalau nilai-nilai misalnya S, kemudian L dan F itu kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di kotak tadi, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Sehingga apa? Pada baja kita dapatkan M1,12, M2-nya 2,45. Kemudian maka M-nya 2,45. Sedangkan untuk aluminium ini 1,16, M2-nya 2,25, maka M
M-nya ini 2,25. Demikian juga untuk titanium, maka ini M1-nya 1,15, M2-nya 0,46, M-nya, M maksimumnya ini 1,15. Dengan demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa syarat material yang memenuhi dua batasan terbaik itu adalah nilai M di sini itu yang minimum 1,15. Artinya ini material cukup ringan tetapi memenuhi unsur atau batasan kekakuan dan kekuatan. Nah, kondisi ini akan berubah jika misalnya panjang L-nya itu 3 meter, kemudian kekakuannya itu 10 pangkat 8 Newton per meter, dan F gagalnya adalah 3 kali 10 pangkat 4 Newton, maka baja ini akan menjadi pilihan yang terbaik. Nanti bisa diganti nilai-nilai L, S, dan FT ini ke dalam persamaan yang ada di sini, maka nilai-nilai ini nanti akan mengalami perubahan, sehingga kita akan mendapatkan baja 10-20 itu yang menjadi pilihan. Jadi batasan-batasan yang ini akan berpengaruh nanti terhadap pemilihan material yang kita lakukan. Bisa juga selain analisis dengan metode analisis, maka metode grafis juga bisa dilakukan, itu dengan pendekatan grafis penyelesaian atau min-max solution. Yang pertama ini pemilihan material dengan menggunakan metrik kinerja. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah constraint 1, kemudian ini constraint 2 yang dominan yang mana, ini nanti bisa kita kita dapatkan, sehingga ini massa 1 yang sumbu X, kemudian massa 2 yang sumbu 2, sehingga kita bisa mendapatkan satu garis ini, coupling line M2 sama dengan M1. Ini adalah nilai yang kompromistis. Tentunya semakin ke pojok kiri bawah ini adalah material yang paling baik. Ya. Di daerah yang saya kotak ini adalah material yang paling baik. Karena apa? Ini material yang paling ringan. Semakin ke sana maka ini material akan semakin berat. Semakin ke sana materialnya akan semakin berat. Kemudian yang B, pendekatan lebih umum dengan menggunakan indeks material. Nah, ini kemarin pada beberapa hari pertemuan yang lalu juga sudah kita pelajari kaitannya dengan indeks material. Maka ini ada banyak pilihan, misalnya yang ini untuk indeks ini CC yang besar, kemudian ini yang CC yang lebih kecil. Ini yang menggunakan CC ya. Ini ada di sini pilihan materialnya yang paling ringan. Kemudian ini adalah kalau kita menggunakan CC yang lebih besar. Kemudian berikutnya adalah conflicting objektif atau tujuannya yang saling bertentangan. Jadi pemilihan material hampir selalu itu berupa kompromi antara tujuan yang saling bertentangan. Sehingga kita harus melakukan 4 hal. Pertama, meminimalkan massa. Target umum dalam perancangan sesuatu yang bergerak atau harus dipindahkan, yang berosilasi, atau yang harus merespon dengan cepat ke gaya terbatas. Maka target utama ini harus ringan, terutama untuk sistem transportasi dirgantara dan darat. Jadi targetnya ini tentunya adalah meminimalkan massa. Kemudian yang berikutnya meminimalkan volume. Karena apa? Karena saat ini begitu pentingnya tempat dan keterbatasan ruang, maka yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalkan volume. Nah, di sini diberikan penjelasan, karena material yang digunakan lebih sedikit dan karena ruang semakin berharga, contoh misalnya untuk drift ponsel yang semakin tipis, kemudian lebih kecil, komputer portable, pemutar MP3, dan kebutuhan untuk mengemas lebih banyak dan lebih banyak fungsi ke dalam volume tetap. Jadi volumenya tetap, kalau bisa malah volumenya itu diperkecil, tetapi
kapasitas yang ada di dalamnya itu menjadi lebih besar. Nah, tentu ini sesuatu yang saling bertentangan kan, tetapi kita harus mampu untuk menemukan hal yang bertentangan itu menjadi satu keputusan pemilihan material. Kemudian yang juga tidak boleh dilupakan ini adalah meminimalisir biaya. Profitabilitas tergantung pada perbedaan antara biaya dan nilai. Cara paling efektif untuk meningkatkan perbedaan ini adalah dengan mengurangi biaya. Jadi biaya harus bisa kita tekan serendah mungkin. Kita tekan sekecil mungkin. Karena ini akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, yang saat ini juga sedang digalakkan adalah bagaimana kita meminimalisir dampak terhadap lingkungan dari penggunaan material ataupun produk yang kita sedang rancang. Misalnya kerusakan pada lingkungan yang disebabkan oleh produksi material maupun pembuatan produk atau penggunaan produk itu harus diminimalisir. Nah, ada dua strategi di sini yang bisa digunakan. Ini dengan metrik, ya, dengan metrik. Pertama, strategi 1, solusi pada atau dekat permukaan trade-off. Nah, permukaan trade-off itu adalah yang ini. Ini adalah permukaan trade-off. Menawarkan kompromi terbaik. Maka yang lain bisa ditolak. Ya. Jadi ini adalah kompromi yang terbaik itu ada di sini. Di sekitaran garis ini. Strategi ini cukup untuk mengidentifikasi daftar pendek, artinya untuk membuat material-material yang bisa menjadi kandidat material. Kemudian menggunakan intuisi untuk memberikan peringkat. Kemudian yang strategi kedua, ini tujuan dapat direformulasi sebagai batasan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 76. Di sini batas atas ditetapkan pada biaya. Ini adalah upper limit on cost. Ini adalah sebagai batas atas. Solusi yang meminimalkan kendala lain, maka ini kemudian bisa dibaca setelah kita tentukan ini. Apa itu namanya batas atas untuk pembiayaan. Hanya saja strategi ini sering disebut sebagai strategi yang semu atau ilusi, karena bukan optimasi sejati. Ini akan berbeda dengan yang gambar yang atas. Kemudian, nah ini adalah fungsi penalti Z, yang ketika kita memiliki banyak kendala atau batasan dan banyak tujuan. Mau tidak mau kita akan menggunakan fungsi Z. Permukaan trade-off itu mengidentifikasi subset solusi yang menawarkan kompromi terbaik antara tujuan. Salah satu cara untuk melakukan kompromi adalah dengan menggabungkan berbagai tujuan ke dalam satu fungsi objek. Diformulasikan sedemikian rupa sehingga minimumnya mendefinisikan solusi yang paling baik. Artinya minimumnya itu, minimum nilai fungsi Z itu sebagai solusi yang paling baik. Fungsi penaltinya itu bisa dirumuskan dengan seperti ini. Z sama dengan alfa 1 dikalikan P1 ditambah alfa 2 kali P2 ditambah alfa 3 kali P3. Atau Z itu sama dengan C konstanta ditambah dengan alfa dikalikan M. Sedangkan M itu sama dengan 1/, alfa kali C ditambah dengan 1/, alfa dikalikan Z. Nah, ini sebagai contoh, ini ada gambar di bawahnya, ini adalah cara-cara penggunaan fungsi penalti Z. Nah, ini ada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, maka otomatis di daerah sini ini adalah ini adalah minimumnya. Tadi dikatakan minimumnya itu adalah solusi yang paling baik. Jadi di daerah sini atau yang berdekatan di sini, ini akan bisa ke Z1 ke Z2. Berarti semakin ke Z5, otomatis ini akan semakin tidak menjadi pilihan. Karena dari sisi biaya, ini juga lebih mahal, kemudian juga lebih berat. Kemudian ini yang
gambar yang B ini juga sama, untuk trade off ini sama, trade off permukaannya ini ya. Cuma ini dengan menggunakan ini garis-garis seperti ini. Nah, tadi sudah disinggung di awal. Ini apa istilahnya perbedaan penggunaan ini apa decreasing value Z ini adalah Z1, Y2, Y3. Kalau ini dengan menggunakan ini apa ini namanya? Alpha, kalau ini dengan logaritmik ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh saja. Ini adalah contoh bagaimana untuk menghemat berat pada truk ringan itu sebesar $12 per kilogram, yang berarti bahwa nilai pengurangan bobot selama masa pakai kendaraan adalah $12 per kilogram. Kemudian perancang kendaraan menawarkan 3 model. Yang pertama menggunakan panel baja untuk bodinya. Yang kedua menggunakan aluminium, tentu biayanya akan lebih besar, bahkan lebih dari $2.500, tetapi beratnya lebih ringan, 300 kg. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan panel serat karbon dengan biaya lebih besar dari $8.000, beratnya lebih ringan lagi, ya, jadi lebih ringan 500 kg. Maka mana yang layak untuk dibeli? Maka dengan menggunakan fungsi penalti untuk kendaraan baja dan aluminium diperoleh Z1 sama dengan C1 kali ini, Z2 adalah ini. Kemudian kalau misalnya nilai-nilainya itu kita masukkan, ya, kita masukkan C1, kemudian alfa dan M1, maka nanti akan kita dapatkan nilai Z1 dan Z2. Nah, di sini dituliskan kendaraan dari aluminium menarik hanya jika Z-nya lebih rendah dari Z baja. Sehingga kita bisa tulis delta Z itu sama dengan Z2 dikurangi Z1 sama dengan C2 dikurangi C1 ditambah dengan alfa M2 dikurangi M1. Maka kita bisa dapatkan 2.500 dikurangi 12 dikalikan dengan 300, maka ini min 1.100. Kendaraan berpanel aluminium menawarkan penghematan masa pakai 1.100 dengan menggunakan ini ya, dengan cara yang sama. Maka kendaraan yang berpanel komposit ini bisa juga kita hitung fungsi Z-nya ya. Ini kita dapatkan ini plus 2.000. Dengan demikian panel serat karbon bukan pilihan terbaik. Kandidat terbaik adalah titik terdekat di mana satu kurva ini hanya menyentuh permukaan trade-off. Nah, kalau kita lihat ini min ya. Min ini berarti apa? Nilai yang paling rendah. Jadi kalau nilainya ini semakin positif, semakin tinggi, maka ini semakin tidak menjadi pilihan. Ini adalah penerapan dari fungsi Y tadi. Jadi fungsi penalti relatif dapat digunakan untuk mencari material yang lebih baik, lebih membantu untuk membandingkan pilihan material baru dengan material yang ada. Secara matematis ini rumusnya seperti ini ya. Y sama dengan C dibagi CO ditambah alfa kalikan M dibagi dengan MO. Nah, ini adalah trade off-nya. Kemudian ini adalah seper alfanya ya. Ini Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Nah, pilihan tetap ada di sini. Kemudian nilai untuk konstanta pertukaran alfa. Konstanta pertukaran atau exchange constant itu ukuran penalti peningkatan satuan dalam metrik kinerja atau nilai atau utilitas dari penurunan satuan dalam metrik. Kemudian konstanta pertukaran, ini berulang ya. Kemudian yang kedua, penghematan berat bodi mobil adalah kecil, sedangkan di kedirgantaraan itu jauh lebih besar. Artinya kalau untuk mobil, pengaruh berat itu tidak terlalu menjadi batasan yang paling utama, tetapi kalau untuk
kedirgantaraan ataupun luar angkasa, maka bobot itu akan menjadi persoalan yang signifikan. Utilitas ini bisa nyata, yang berarti bahwa untuk mengukur penghematan biaya yang sebenarnya. Utilitas penghematan berat dalam sistem transportasi berasal dari nilai bahan bakar yang digunakan atau peningkatan muatan yang dievaluasi selama masa pakai sistem. Nah, kita bisa lihat misalnya untuk sektor sistem transportasi, kalau mobil keluarga, maka penghematan bahan bakarnya itu 1 sampai 2 dolar ya. Kemudian untuk truk 5 sampai 20 itu karena ini beban ya. Kedua pesawat sipil juga sama, ini hitung-hitungannya adalah beban itu menjadi lebih penting. Kemudian pesawat militer dan kendaraan ruang angkasa ini cukup besar, 3.000 sampai 10.000. Artinya penghematan bobot untuk truk, pesawat sipil, pesawat militer, kendaraan ruang angkasa ini menjadi sesuatu yang signifikan untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih material. Kemudian ini adalah plot trade-off dari biaya dan massa untuk sepeda. Kebetulan ini adalah sebuah kasus, data itu diambil dari majalah sepeda. Persinggungan ke permukaan trade-off pada titik manapun memberikan perkiraan konstanta pertukaran. Jadi ini persinggungan dimanapun, ini apa istilahnya bisa memberikan perkiraan konstanta pertukaran. Bagi konsumen yang mencari sepeda murah untuk sekedar shopping, nilai penghematan berat adalah 20 dolar per kilogram. Berarti bisa di sini ya. Ini harganya tidak terlalu tinggi tetapi bobotnya cukup berat ya. Ini kalau hanya untuk sekedar shopping. Tetapi bagi seorang penggemar sepeda yang menginginkan kinerja tertentu, maka mereka akan memilih material yang ada di sini. Ya, sehingga apa ini otomatis juga cost-nya, biaya juga akan lebih mahal untuk per kilogram dari material yang digunakan itu bisa mencapai 2.000 per kilogram. Ini adalah pilihan. Sehingga saat ini seperti kondisi saat ini yang musim orang bersepeda, maka sepeda itu bisa menjadi sebuah pilihan. Berikutnya adalah bagaimana konstanta pertukaran memengaruhi pilihan. Jadi seringkali terjadi bahwa satu bahan optimal di atas berbagai nilai konstanta pertukaran. Kemudian perkiraan nilai untuk konstanta pertukaran cukup untuk mencapai kesimpulan yang tepat antara pilihan bahan. Jadi ini adalah yang alfa ini sama dengan 10, ini seper alfa sama dengan 1, seper alfa sama dengan 0,1. Kemudian kalau kita ini adalah A, kita tarik garis ke sini, ini yang 0,1 ya. Ini nilai alfa antara 10 sampai 0,001. Nah, ini artinya apa? Artinya kita memilih yang ringan. Kalau menghendaki yang ringan dan murah, itu berarti ada di titik sini. Ya. Tetapi kalau misalnya berat, murah, itu ada di sini. Tetapi kalau misalnya masanya enteng, tapi biayanya mahal, otomatis yang ini. Jadi ini akan berpengaruh nilai ini, pertukaran ini. Konstanta pertukaran ini akan mempengaruhi nanti terhadap dua batasan tersebut, baik itu untuk bobot maupun untuk biaya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.